Terima kasih Anda masih bersama saya bersama Pak Prabowo Subianto. Silakan mention @Kompas TV, hashtagnya Prabowo di Roshi, dan bisa interaktif di kompas.tv/interaktif dan kompas.tv/live. Pak Prabowo, pertanyaan saya tadi Bapak, ingat ya Pak, waktu saya wawancara sekitar 2 tahun lalu Pak, itu sebelum pilkada kalau nggak salah, dan memang situasi sedang panas. Sekarang juga orang melihat adanya publik yang terpecah antara pendukung Bapak dan juga pendukung Pak Jokowi. Menurut Bapak, apakah ini sesuatu yang bisa disatukan kembali? Saya kira bisa, ya, dalam arti ini masalah kepemimpinan, masalah leadership. Jadi ada pepatah nenek moyang kita, ya kan, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau pemimpin itu memberi contoh, memberi guidance, memberi ajaran, pengikutnya pasti akan terpengaruh. Jadi semua itu tergantung pemimpin. Di tentara kita juga ada adagium, ada ajaran, ya. There are no bad soldiers, only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. Sama, tidak ada rakyat yang ekstrem, tidak ada rakyat yang panas kalau pemimpinnya tidak panas. Jadi ini tergantung para pemimpin. Ya, jadi that's why the wisdom, kearifan itu sangat penting. Kearifan para pemimpin, kearifan elit, ini sangat penting untuk memberi kesejukan. Ya, jadi kalau ada suatu lapisan orang yang tidak bijak dan tidak arif, nah ini yang berbahaya. Ya. Yang saya maksud begini, rakyat Indonesia ini 250 juta sudah tidak bodoh lagi. Saya dari daerah, saya dari kampung di pelosok-pelosok, saya dari Rembang, saya dari Lasem, kemarin baru minggu lalu saya dari Pekalongan, Demak, Tegal. Rakyat di pelosok-pelosok faham, mengerti. Saya di Soekarno-Hatta, ada anak 19 tahun, tukang bawa bagi, dia antar saya, dia bilang, "Pak, selamatkan Indonesia Pak ya." Anak ini baru lulus SMA, "Pak, selamatkan Indonesia ya Pak. Kekayaan kita diambil Pak. Kita dijajah lagi Pak. Pak, selamatkan Indonesia." Rakyat kita tidak bodoh, tidak bisa dibohongi lagi. Mereka ngerti. Sebagian besar punya gadget. Oke, katanya tidak semua di sosmed, tapi yang tidak di sosmed itu ya ada sekitar 40%. Tapi mereka punya gadget, mereka punya mungkin 2G. Mereka tahu, mereka they know what's happening. Informasi dari manapun. Iya. Dan mereka tahu kasus-kasus korupsi, mereka tahu ada ketidakadilan di Indonesia ini. Jadi kalau elit, ya, oligarki yang di atas mengira dia bisa membohongi rakyat terus-menerus, that is where the danger come from. Ini yang akan berbahaya. Pak, dalam Pilpres tahun depan, Pak Jokowi berpasangan dengan ulama berpengaruh sekaligus Ketua MUI Pak Kiai Ma'ruf. Bapak sendiri menggandeng Mas Sandi Uno yang didukung atau direstui oleh Ijtima Ulama. Apakah menurut Bapak ini sesuatu yang biasa dalam demokrasi atau cukup nggak sehat begitu Pak, karena membawa-bawa agama atau juga politik identitas? Bagaimana menurut Bapak? Saya kira ini perkembangan yang wajar dalam setiap negara. Ya, dalam arti begini, saya memang didukung oleh
Istimewa Ulama, ya. Tapi saya juga didukung oleh buruh. Saya juga di-endorse oleh banyak purnawirawan. Saya di-endorse oleh banyak dokter, perawat, para medis. Saya juga di-endorse oleh notaris. Saya juga di-endorse oleh banyak kalangan yang mengendorse saya. Mungkin Pak Jokowi juga demikian. Jadi ya ini namanya demokrasi. Kita harus yakinkan orang, kita minta dukungan, kita minta suara, ya harus kita yakinkan semua kalangan. Kan begitu. Ya, jadi di Amerika ada juga caucus, ya kan, caucus Protestan yang dinamakan apa, the evangelist, ya, the evangelist. Ada caucus the Jewish lobby, ada caucus Katolik, dan mereka mengendorse. Yang penting adalah bahwa semua ini harus dalam kerangka, ya, NKRI, kerangka Pancasila, kerangka Undang-Undang Dasar 1945, dan semuanya harus bertekad untuk tidak saling menghasut, tidak saling membenci. Ini saya kira yang penting, ya. Jadi saya di-endorse Istimah, tapi saya juga bernegosiasi sama mereka. Saya juga mengajak mereka, dan mereka juga buktikan bahwa fakta yang saya tanda tangan sama mereka, 17 butir, Anda bisa pelajari satu demi satu. Di situ kita buktikan bahwa ulama yang endorse saya menerima Pancasila, bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Mereka tidak ingin agama Islam dinistakan, tapi ingin dilindungi bersama dengan semua agama lain. Kita juga tidak boleh mengizinkan agama lain dinistakan, diancam, dihina, atau diperlakukan tidak adil. Kita juga bertekad melindungi pemuka-pemuka agama, semua pemuka agama. Jadi saya kira wajar, ya. Jadi kalau politik identitas, ya, saya kira pastilah nggak usah dipersoalkan, ya kan? Orang Jawa merasa orang Jawa, tapi orang Jawa juga nanti ada orang Banyumas, nanti ada orang, ya kan, orang Pekalongan, ada orang Solo, dia identitas Solo. Nah sekarang belangkonnya orang Solo lain sama orang Jogja. Ya kenapa? Orang Solo bangga dengan belangkonnya, monggo. Orang Jakarta bangga dengan baju Betawi, monggo. Orang Sumatera, Teluk Blanga, itu identitas. Saya walaupun bukan orang Minang, saya bangga kalau saya pakai Teluk Blanga. Kalau saya diundang resepsi orang-orang bangsa lain, saya datang dengan Teluk Blanga atau baju Betawi, atau saya. Jadi politik identitas jangan dipermasalahkan. Politik identitas dibawa ke arah yang baik, bisa, atau ke arah yang tidak baik. Nah, tergantung pemimpin. This is the importance. Selalu unsur pemimpin yang sangat penting. Ya, apakah kita berpikir baik, berpikir positif, atau kita sebagai pemimpin yang punya banyak pendukung, apa yang Bapak katakan kepada pendukung Bapak soal kampanye-kampanye soal politik identitas? Saya memahami yang Bapak katakan bahwa jika itu kan politik identitas untuk kedekatan, begitu Pak, ya, orang Jawa memilih orang Jawa, orang ada unsur kedekatan atau engagement, tapi jangan merusak kesatuan Indonesia, begitu. Nah, menurut Bapak kampanye seperti apa yang harusnya ditunjukkan, tidak saja oleh pendukung Bapak tapi oleh semua bangsa ini? Iya, sebagai contoh, perjuangan saya adalah sistem politik ekonomi yang adil, ya kan? Sistem politik dan ekonomi yang adil menurut keyakinan saya dan menurut kajian empiris di seluruh dunia, semua negara yang berhasil itu ada keadilan, ya kan? Jadi perjuangan saya adalah meyakinkan seluruh bangsa Indonesia bahwa ada sistem yang sekarang ini tidak cocok,
maka perlu ada perubahan, ya kan? Dan saya buktikan dengan data dan fakta. Jadi kalau Indonesia dalam sistem yang adil, semua suku, semua agama, semua ras, semua kelompok etnis akan menikmati. Keyakinan saya adalah kalau semua orang sejahtera, potensi untuk konflik, potensi untuk iri, potensi untuk gesekan, potensi untuk meledak itu berkurang. Tapi kalau banyak orang miskin, dia tidak punya air bersih, dia tidak cukup protein, anaknya itu kontet, stunting growth, dia protein kurang, dia nggak cukup untuk beli makan. Bagaimana dia harus merasa bahwa negara saya mengayomi saya? Bagaimana nanti datang ada orang menghasut, ya dia mudah percaya. Kamu miskin, kamu tahu nggak kenapa? Kamu miskin karena ya udah kamu suku kita tidak diurus, agama kita tidak diurus, kelompok etnis kita dikorbankan. Ini yang saya maksud. Kalau ada kemelaratan dan penderitaan, orang mudah dihasut. Dan orang kalau lapar, ya dia tidak rasional. Dia akan sangat-sangat irasional. Nah, ini yang menurut saya bisa mengarah kepada situasi yang mudah, tidak dan sehat. Mudah terprovokasi. Di mana-mana seperti itu. Nanti kalau orang kurang makan, ya pasti dia turun ke jalan. Masa dia mau tunggu mati? Coba kita lihat, tidak aja di sini, di mana semua negara. Kenapa terjadi the Arab Spring? Karena harga gandum, harga roti tidak terjangkau oleh rakyat Mesir. Kan begitu. Ya kan, ada ketidakadilan. Kenapa terjadi di Tunisia ada tukang jual sayur, dia mau jual sayur, diusir oleh polisi. Dia putus asa karena dia jual di sini nggak boleh, jual di situ nggak boleh, jual dari bagaimana? Dia ambil bensin, dia bakar diri. Akhirnya meletus rakyat. Jadi hal-hal semacam ini yang kita harus belajar. Ya, jadi perjuangan saya adalah, hai bangsa Indonesia, terutama elitnya, mari kita akui dong. Kalau ada kesalahan sistem, kita akui. Jangan kita pura-pura nggak ada gitu loh. Kalau kita sakit, kita berobat ke dokter, kolesterol kita sekian, kita jangan marahin dokternya gitu loh. Kita koreksi diri kita, ya kan? Saya selalu cerita, negara juga seperti badan. Nah, kalau darah kita mengalir keluar tiap hari sekian cc, di ujungnya badan ini akan kolaps. Ini argumen saya. Saya mengatakan negara kita yang begitu kaya, kekayaan kita, darahnya kita mengalir keluar. Kalau tidak ada uang, bagaimana kita mau bayar semua yang kita butuh, ya kan? Sekarang terjadi bencana. Coba kalau kita punya cadangan cash yang banyak, mungkin kita bisa sewa puluhan Hercules. Mungkin kita bisa sewa kapal-kapal besar. Mungkin dalam berapa hari kita bisa turunkan semua rumah sakit, mobil, rumah sakit ini, makanan, dapur umum. Tapi itu semua kan artinya kita harus ada cadangan cash yang banyak. Ya. Nah, ini argumen. Jadi politik identitas sebetulnya bisa negatif, menurut saya bisa netral. Tapi yang inti perjuangan saya, kampanye saya tidak akan menyodor-nyodorkan politik identitas. Saya datang ke ulama, saya juga datang ke pendeta. Tapi kadang-kadang ya pers nggak mau liput. Kalau di sini datang 60 tokoh Katolik, nggak diliput. Kalau datang ke Hambalang 300 pendeta Protestan, nggak diliput. Kan begitu kan? Ya kan? Tapi kalau saya ke Istimah, Prabowo, kan begitu. Jadi ya kita berpikir positif saja gitu loh. Jadi saya buktikan, saya memang dekat sama ulama, tapi selalu saya ajak dan ingatkan mereka, ya, saudara-saudara, ya kan, Islam kita, Islam yang sejuk, Islam yang moderat, Islam yang cinta seluruh manusia. Bukan manusia saja, alam semesta. Itu ajaran ulama-ulama yang dekat sama saya, ustadz-ustadz yang saya hormati kan. Islam rahmatan lil alamin.
Islam yang melindungi, yang berkah bagi seluruh alam semesta. Jadi seluruh alam semesta, bukan hanya semua suku, semua agama, semua ras, tapi juga hutan, gunung, sawah, satwa, ya kan? Itu Islam yang saya anut, dan ya saya senang karena banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, ya begitu mendukung. Kadang-kadang ya itu saya bisa juga disalahartikan. ya kemudian. kadang-kadang begini, kadang-kadang ya kan presentasi, ya saya juga kasih tahu teman-teman, saya bilang saya baru dari FPI beberapa hari yang lalu, saya katakan Anda ini ditakuti, saya bilang, ya kan, mungkin karena kadang-kadang banyak pemimpin Anda karena semangatnya, ya kan, ceramahnya itu gayanya semangat, itu di konteks lain orang takut gitu. Padahal kalau kita lihat intinya, ya Habib Rizik saja kan sudah selalu menerima Pancasila dan melindungi semua agama lain. Hanya yang diperjuangkan keadilan. Ya. Jadi saya kira kita harus, pemimpin itu harus berupaya sejuk, berupaya dialog, berupaya musyawarah, ya kan. Tapi memang ada batas-batas. Ya kita ini kerangka kita. Ya. Kerangka kita adalah NKRI, konsensus besar bangsa kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 adalah sistem politik yang kita hanut. Masalahnya Mbak Rosi, elit kita tidak melaksanakan ajaran Undang-Undang Dasar 45, nggak dilaksanakan, ya kan? Pasal 33 tidak dilaksanakan, ya kan? Maaf aja kita lihat TNI dulu keluar dari politik, tapi sekarang banyak aparat-aparat yang ikut berpolitik praktis. Ya ini yang menimbulkan menurut saya suasana yang tidak kondusif. Oke, kita lanjutkan lagi nanti Pak Prabowo di bagian selanjutnya. Ya. Kami kembali sesaat lagi.